Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Setiap hamba menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi seorang muslim yang lebih dia dambakan adalah kebahagiaan di akhirat. Bukan sekedar kebahagiaan di dunia ini saja. Karena kita semuanya tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Tidaklah aku di kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti musafir yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon, beristirahat sejenak, tidak lama kembali melanjutkan perjalanan. Itulah perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karenanya, kebahagiaan yang paling utama yang harus kita kejar adalah di negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang telah membimbing kita bagaimana meraih kebahagiaan. Dan para ulama menyimpulkan ada 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Dan ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita syukuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi malapetaka bagi kita. Para ulama dahulu mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itulah bencana sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah berikan berbagai macam nikmat dunia yang disenangi oleh seorang hamba, padahal hamba tersebut bergelimang maksiat, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu, maka itu hanyalah istidraj. Azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab? Hatinya. Allah jadikan dia semakin jauh dari Allah. Dan suatu hari Allah akan mengazab fisiknya. Maka dia pun berputus asa karena sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan, untuk bisa merealisasikan kesyukuran, ada 3 rukun yang harus kita amalkan. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yaitu kita meyakini
mengakui segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita pun merendah di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri. Hati kita pun mengagungkan Allah, disertai cinta kepadanya, karena Dia yang maha baik kepada kita, yang telah mencurahkan segala kenikmatan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu kita puji Allah dan kita sandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah, yaitu pujilah Allah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Qarun, dia berkata, utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta yang melimpah karena ilmu yang aku miliki. Maksudnya ilmu bisnisnya, ilmu tentang bagaimana cara dia mengumpulkan harta. Padahal itu hanyalah sebab. Kita belajar agar kita bisa bekerja dengan baik. Kita masuk kantor untuk bekerja dengan baik. Itu hanya sebab. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita puji Allah. Jangan memuji diri kita. Jangan pula memuji selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan seluruh anggota tubuh, yaitu dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk taat kepada Allah. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, hakikat syukur itu adalah ta'atul mun'im, menaati sang pemberi kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang memiliki kekayaan melimpah. Tetapi beliau adalah orang yang paling bersyukur. Dan nikmat hidayah, nikmat ibadah yang Allah berikan kepada beliau adalah yang terbesar. Sehingga beliau menjadi orang yang paling bersyukur. Ketika beliau sholat malam, sholat tahajud, saking lamanya beliau berdiri membaca ayat-ayat panjang, lamanya ruku dan sujud beliau, maka kedua kaki beliau pecah-pecah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa? Bukankah dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur?" Jadi beliau melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah untuk bersyukur kepadanya. Inilah jemaah sekalian hakikat syukur. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ibadah adalah mentauhidkan Allah, yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Karena kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Karena jemaah sekalian, ibadahnya orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik,
terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah, tidak mungkin dia bisa menjadi orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu, dia beribadah kepada Allah yang satu saja. Tidak sedikit pun dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dan dia tunduk patuh terhadap semua ketentuan Allah. Dia jalankan perintah Allah dan dia jauhi larangannya. Itulah hakikat kesyukuran. Kunci sukses yang kedua, bersabar ketika menghadapi musibah. Ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Maka ketika itu jamaah sekalian, musibah akan berubah menjadi kebaikan bagi kita. Di antara kebaikan musibah yang sangat besar adalah dapat menjadi pintu hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu dia yakin semua musibah yang menimpanya adalah takdir Allah dan dia hadapi dengan kesabaran, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Makanya sering kita dengar ada orang yang bergelimang maksiat, ketika dia ditimpa musibah, dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, banyak orang yang Allah berikan kenikmatan, dia pun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang mendekatkan kita kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala kesabaran itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah timpakan kepada mereka bala. Allah uji mereka dengan musibah. Kalau seseorang ridho dengan takdir Allah tersebut, maka Allah pun ridho kepadanya. Namun apabila seseorang marah, tidak terima dengan takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi subhanallah jemaah sekalian, ternyata musibah itu di antara tanda cinta Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan kepadanya musibah. Dan di antara kebaikan terbesar di balik musibah adalah penghapusan dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya meskipun hanya duri kecil yang tertusuk di kakinya. Bahkan jemaah sekalian, para ulama dahulu ketika ditimpa musibah, mereka bukan hanya sabar, mereka ridho, mereka terima dengan lapang dada, dan bahkan mereka senang, bersyukur ketika ditimpa musibah. Karena mereka mengetahui kebaikan-kebaikan yang melimpah di balik musibah tersebut. Sampai seorang wanita hitam di masa Nabi Muhammad SAW yang suka terkena penyakit yang cukup berat. Apabila penyakit itu kambuh, kesadarannya sampai hilang. Maka wanita itu pun datang kepada Nabi SAW minta didoakan supaya sembuh. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Kalau kamu mau saya doakan, akan saya doakan. Tapi kalau kamu sabar, itu lebih baik." Ternyata jemaah sekalian, wanita itu memilih sabar. Dia enggak jadi minta didoakan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menyembuhkannya. Dia memilih biar saja sakit untuk mendapatkan pahala sabar. Namun wanita itu minta didoakan, "Ya Rasulullah, kalau saya sakit, saya khawatir aurat saya tersingkap. Doakan saja supaya aurat saya tidak tersingkap." Padahal jemaah sekalian,
ketika dia tidak menguasai dirinya, bukan karena kesengajaannya dan auratnya tersingkap, dia tidak berdosa. Tapi kenapa dia minta didoakan supaya auratnya tidak tersingkap? Karena malu itu bagian dari keimanan. Sayangnya banyak wanita hari ini sudah kehilangan rasa malu. Dengan sengaja dia memperlihatkan auratnya di depan laki-laki yang bukan suaminya, bukan pula mahramnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kesyukuran dan kesabaran. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kunci kebahagiaan yang ketiga adalah apabila kita terjerumus dosa, hendaklah kita segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukanlah hamba yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Selama kita masih manusia biasa, kita akan selalu terjerumus dosa. Tetapi orang yang berbahagia apabila dia terjerumus dosa, dia segera taubat. Dia tidak tenggelam dalam dosa tersebut, apalagi sampai menikmati dosa itu. Dan lebih berbahaya lagi kalau seseorang malah bangga, senang dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang paling berbahaya adalah orang yang berbuat dosa terang-terangan dan mengajak orang lain ikut melakukan dosa itu. Karena berarti dia akan ikut menanggung dosa orang-orang yang mencontohnya, yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man da'a ila dolalatin, kana alaihi minal ithmi, mithlu athami man tabi'ahu, la yankusu dhalika min athamihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mengajarkan atau mencontohkan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Oleh karenanya jemaah sekalian, berbuat dosa secara terang-terangan itu lebih besar dosanya. Maka jangan kita pernah merasa senang, merasa bangga dengan dosa kita. Kalau perlu kita tangisi, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wabqi ala khati'atik", tangisilah kesalahanmu. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, atau menzolimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat maksiat, maka mereka segera ingat Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang selalu berbuat salah itu adalah yang selalu bertobat. Lalu bagaimana caranya kita bertobat? Dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Syarat yang pertama, kita niatkan dengan ikhlas. Niat yang ikhlas itu artinya kita bertobat dan semua amal ibadah kita yang kita inginkan hanyalah balasan dari Allah semata. Itulah namanya ikhlas. Balasan apa? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Kalau kita mengharap balasan dari manusia, apakah balasan harta atau sekedar pujian manusia, maka itu berarti kita tidak ikhlas. Mengharap pujian manusia itulah riya yang merusak keikhlasan. Syarat yang kedua, menyesali dosa itu. Dan inilah intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "An-nadmu taubatun."
penyesalan itulah taubat. Syarat yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Syarat yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau di hati seseorang masih tersimpan keinginan melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang, maka taubatnya belum memenuhi syarat. Dan syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Apabila kematian sudah datang menjemput atau matahari sudah terbit dari arah barat. Dan apabila itu berupa kezaliman kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, kita harus minta maaf kepadanya, atau mengembalikan haknya, atau minta penghalalan darinya. Kalau tidak, jemaah sekalian, urusannya akan panjang sampai di hari kiamat. Termasuk harta korupsi, tidak akan Allah ampuni kecuali kita kembalikan kepada pemiliknya. Kalau itu milik perusahaan, harus dikembalikan ke kas perusahaan. Kalau itu milik negara, harus dikembalikan kepada milik negara. Dan orang yang korupsi harta milik negara, itu sama saja dia menzolimi rakyat satu negara tersebut. Jadi bayangkan, ada ratusan juta orang yang mungkin akan menuntutnya kelak di hari kiamat. Kalau dia tidak selesaikan di dunia, maka akan ada pengadilan di hari kiamat kelak. Karena Allah Maha Adil, Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu tanpa diadili. Bagaimana cara Allah mengadili kelak di hari kiamat? Amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang zalim itu akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kalau nggak cukup, maka dosa-dosa mereka yang ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilempar ke neraka. Itulah kata Nabi SAW, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Dan apabila dia non-muslim, kalau dia mau bertobat, ditambah syarat yang ketujuh. Dan syarat yang ketujuh ini diletakkan di nomor 1, yaitu masuk Islam. Karena ibadah non-muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka tidak beriman kepada Allah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah menegaskan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, diterimanya semua amalan mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kekufuran itu menghalangi diterimanya amal ibadah seorang hamba. Oleh karenanya orang yang paling merugi di kehidupan dunia ini adalah orang yang rajin berbuat baik tapi dia tidak masuk Islam. Karena amal-amal baiknya tidak bisa dia petik kelak di hari kiamat, disebabkan terhapus oleh dosa kekafiran yang dia lakukan. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan tobat yang paling agung itu sendiri adalah masuk Islam, meninggalkan kekufuran kepada keimanan, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, kepada tauhid, kepada peribadahan hanya untuk Allah yang satu saja. Inilah taubat yang paling agung, dan itu akan menghapuskan semua dosa-dosa yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, annal Islam yajubbu ma qablah. Masuk Islam akan menghapuskan dosa-dosa apapun yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut sebelum dia masuk Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.